Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk Bapak Dosen Muhammad Listio SPD MPD serta teman-teman yang berbahagia. Terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya hadir pada presentasi di pagi yang cerah ini. Mari kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena anugerah dan berkatnya kita bisa berkumpul bersama. Perkenalkan, nama saya Farisa Diti Isna dan teman saya Mbak Aisyah Zuhro. Dalam kesempatan presentasi hari ini dengan tema unsur-unsur karya sastra. Unsur-unsur pembangun puisi ada 7. Yang pertama bunyi, diksi, bahasa kiasan, citraan, sarana retorika, bentuk visual, makna. Bunyi, menurut Sayuti, bahasa puisi cenderung mendayagunakan unsur perulangan bunyi. Dalam puisi, bunyi memiliki peran antara lain agar puisi itu merdu jika dibaca dan didengarkan. Sebab pada hakikatnya puisi adalah salah satu karya seni yang diciptakan untuk didengarkan. Jadi puisi cenderung menggunakan perulangan bunyi dan mempunyai peran penting supaya puisi itu merdu jika didengarkan maupun dibaca yang menjadi suatu karya seni yang diciptakan agar didengarnya. Jadi unsur bunyi. Sajak sempurna. Sajak sempurna adalah ulangan bunyi yang timbul sebagai akibat ulangan kata tertentu seperti tampak pada contoh di bawah ini. Pada kutipan di atas, perulangan bunyi sebagai akibat dari perulangan kata tertentu saja. Sajak paruh merupakan ulangan bunyi yang terdapat pada sebagian baris dan kata-kata tertentu, seperti tampak pada contoh berikut. Pada kutipan di atas, ulangan bunyi yang ditimbulkan oleh kata hanya terdapat pada awal-awal baris, sehingga disebut sebagai sajak paruh. 3. Asonansi adalah ulangan bunyi vokal yang terdapat pada baris-baris puisi yang menimbulkan irama tertentu. Sementara aliterasi dalam ulangan konsonan, asonansi misalnya terdapat dalam kutipan berikut yang tertera pada di PPT. Pada kutipan di atas, asonansi berupa ulangan bunyi A sampai I, I sampai A, E sampai A, U sampai A sampai I, berulang-ulang sepanjang baris-baris puisi tersebut, yang menimbulkan irama sehingga puisi enak dibaca. Dalam kutipan tersebut juga terdapat aliterasi, terutama pada ulangan konsonan D, K, P, L, N, G, R, S, yang ketika dikombinasikan dengan bunyi asonansi cenderung menimbulkan irama dan suasana muram. Segi unsur, sajak awal atau rima awal, ulangan bunyi atau persajakan yang terdapat pada setiap awal baris, sementara sajak tengah terdapat pada tengah baris dan sajak akhir terdapat pada akhir baris. Contoh sajak awal tampak pada di bawah itu. Jadi, sajak awal atau rima awal sebagai pengulangan bunyi atau persajakan yang terdapat di setiap awal baris. Sedangkan sajak tengah yang terdapat di tengah baris dan sajak akhir terletak pada bagian baris. Sajak tengah atau rima tengah tampak pada contoh di bawah ini. Menurut Raji Kaltum Bahri, itu adalah sajak tengah. Sajak akhir atau rima akhir. Pada kutipan di atas, akhir tampak pada persamaan ini U di semua akhir baris. Kedua, diksi, yaitu pilihan kata atau frase dalam karya sastra. Setiap penyair akan memilih pilihan kata-kata yang tepat sesuai dengan maksud yang ingin diungkapkan dan efek wididati yang ingin dicapai. Diksi seringkali juga menjadi ciri khas seorang penyair atau ciri khas angkatan atau gaya tertentu. Ketiga, bahasa kiasan. Bahasa kiasan figuratif language, yaitu penyimpangan dari pemakaian bahasa yang biasa, makna, dan kalimat atau rangkaian katanya digunakan dengan tujuan untuk mencapai efek tertentu. Jenis-jenis bahasa
kiasan, yang satu personifikasi. Merupakan kiasan yang menyamai benda dengan manusia. Personifikasi mempunyai efek untuk memperjelas imaji gambar tangan pembaca karena dengan mudah ditimbulkan karena pembaca merasa akrab dengan hal-hal yang digambarkan dalam isi tersebut. Yang kedua, merupakan perumpamaan atau kiasan yang menyamakan suatu hal dengan hal yang lain menggunakan kata pembanding seperti laksana, misal, seumpama, pantun, atau kata-kata pembanding lainnya. Yang ketiga, metafora merupakan kiasan yang menyatakan suatu sebagai hal yang sebanding dengan hal yang lain, yang sesungguhnya tidak sama. Dalam sebuah metafora terdapat dua unsur, yaitu pembanding dan dibandingkan. Dalam hubungan dengan kedua unsur tersebut, maka terdapat dua jenis metafora, yaitu metafora eksplisit dan metafora implisit. Disebut metafora eksplisit apabila unsur pembanding yang disebutkan. Sedangkan yang disebut metafora implisit apabila hanya memiliki unsur pembanding saja. 4. Metonimia. Pengganti nama diartikan sebagai pengertian yang suatu dipergunakan sebagai pengertian yang lain yang berdekatan. Contohnya, metonimia, akhirnya kau dengar dengan pesan si tua itu. Perahu kertas Sapadi Dokon Damon. Itu adalah metonimia dari Nuh. Metonimia berfungsi untuk memperjelas imaji. Melalui metonimia memperjelas keadaan. Hal-hal yang ingin disampaikan seperti tampak pada puisi demi kebenaran tentang Rahmawati lebih jelas karena dinyatakan sebagai si raksasa. Yang kelima, sinektok merupakan bentuk yang mirip dengan metonimia, yaitu bagian yang digunakan untuk yang lain. Sinektok dibawakan menjadi dua jenis, yaitu tontung partai dan partai pro tontung. Disebut tontung pro partai apabila keseluruhan dipergunakan untuk menyebut atau mewakili sebagian. Sinektos nah dipergunakan oleh Emma Ainul Najib pada puisi 2. Kami gentar pada apapun untuk di bawah tanganmu untuk merupakan prototo yang digunakan untuk menyebut keesaan yang dipegang oleh Tuhan. Sinektok torto pro partai misalnya yang tampak pada seluruh hari, seluruh waktu hanya mengucap namamu. Mu merupakan sinektok yang memiliki bahwa sebagian besar belum tentu semua hari dan waktu digunakan untuk menyebut nama Allah. Yang keenam, alegori, cerita kiasan atau lukisan yang menguatkan hal lain atau kejadian lain. Alegori pada dasarnya merupakan bentuk metafora yang diperpanjang, contohnya seperti yang pada tertera di PPT. Puisi tersebut merupakan alegoris yang mengiaskan perjalanan hidup manusia seperti halnya berlayar di atas telaga, dan tubuh manusia dikiaskan sebagai perahu yang akan ditinggalkan di dunia setelah mati. Keempat, citraan. Citraan atau imagery merupakan gambar-gambaran tangan dalam puisi yang ditimbulkan oleh efek kata. Menurut Pradopo, ada berbagai macam jenis citraan sesuai dengan indera yang digunakan, yaitu citraan penglihatan, kedua pendengaran, ketiga rabaan, keempat pengecapan, kelima penciuman, keenam gerak. Sarana retorika atau retorika gesis merupakan muslihat intelektual yang dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni hiperbola, ironi, ambiguis, dan paradoks, lilotens, dan elipsis. Satu, hiperbola adalah gaya bahasa yang menyatakan sesuatu secara berlebih-lebihan. Dengan contoh yang tertera pada PPT. Ironi merupakan pernyataan yang mengandung makna yang bertentangan dengan apa yang dinyatakan. Contohnya yang tertera di PPT. Yang ketiga, epilis merupakan pertanyaan tidak diselesaikan akan ditandai dengan titik-titik. Contohnya yang tertera di PPT. Yang keempat akan dijelaskan oleh Mbak Aisyatu Zuro. Tempat dan waktu dipersilahkan. Baiklah,
Yang selanjutnya adalah ambiguitas. Ambiguitas adalah pernyataan yang mengandung makna ganda atau ambigu. Contoh ambiguitas antara lain, Tuan, Tuhan, bukan. Tunggu sebentar, saya sedang keluar. Supardi Djoko Damono, Tuan. Dalam pernyataan tersebut terdapat ambiguitas karena dalam logika biasa tidak akan terjadi si aku yang sedang keluar dapat menyapa Tuhan. Ambiguitas tersebut antara lain akan menyatakan seseorang yang tidak atau belum siap untuk menemui Tuhan karena mungkin masih perlu membersihkan dirinya. Yang kelima, paradoks. Paradoks adalah pernyataan yang memiliki makna yang bertentangan dengan apa yang dikatakan. Contoh antara lain, tidak setiap derita jadi luka, tidak setiap sepi jadi duri. Fadi Sutarjo Karzulung Bahri. Pada pertanyaan tersebut terdapat paradoks karena menyangkal kenyataan yang umum terjadi. Setiap derita yang umumnya melukai, setiap sepi yang umumnya menyakitkan. Yang selanjutnya adalah dilotes. Dilotes adalah pernyataan yang menganggap sesuatu lebih kecil dari realitas yang ada. Lilotes merupakan litotes adalah merupakan kebalikan dari hiperbola. Contoh antara lain, inilah lagu yang sederhana untukmu. Denting-denting rawan, jiwa yang melayang-layang. Lagu yang sederhana. Asep Zamzam Nur. Pernyataan tersebut mengandung litotes karena merendahkan atau menganggap kecil lagu pujian yang disampaikan kepada Tuhan. Yang selanjutnya adalah bentuk visual. Bentuk visual merupakan salah satu unsur puisi yang paling mudah dikenal. Bentuk visual meliputi penggunaan tipografi dan susunan baris. Bentuk visual pada umumnya mensugesti atau berhubungan dengan makna puisi. Yang selanjutnya, makna puisi. Makna merupakan wilayah isi pada puisi. Setiap puisi pasti mengandung makna, baik yang disampaikan secara langsung maupun secara tidak langsung, implisit atau simbolis. Makna tersebut pada umumnya berkaitan dengan pengalaman dan permasalahan yang dialami dalam kehidupan manusia. Ada yang berhubungan dengan persoalan cinta asmara, cinta sufistis, kemiskinan, pemujaan terhadap tanah air, maupun tokoh-tokoh. Makna sebuah puisi pada umumnya baru dapat dipahami setelah seorang pembaca memahami arti setiap kata dan kiasan yang dipakai dalam puisi, memperhatikan unsur-unsur puisi lain yang mendukung makna. Yang selanjutnya adalah poin unsur drama. Unsur drama merupakan sebuah drama yang bisa dipahami oleh seorang pembaca. Yang harus diperhatikan dari drama ini yakni mengenal dan memperhatikan unsur-unsur drama. Unsur-unsur drama meliputi yang pertama amanat, 2 plot atau alur, 3 tokoh, 4 dialog atau cakapan, 5 lakuan. Yang pertama tema. Tema merupakan rumusan intisari cerita sebagai landasan idil dalam menentukan arah tujuan cerita. Menurut Haryawan tahun 1988, tema yakni suatu rumusan intisari dari cerita landasan idil dalam menentukan arah kemana tujuan cerita itu. Dan sedangkan amanat yakni pada dasarnya merupakan suatu peran yang akan ingin disampaikan dari pengarangnya kepada penonton dan pembacanya. Yang kedua adalah alur. Alur pada dasarnya merupakan deretan peristiwa yang berhubungan dengan logik atau kronologi, saling berkaitan dengan yang mengakibatkan atau dialami oleh pelaku. Jadi alur dari dasarnya memiliki deretan peristiwa yang berkaitan dengan logik dan kronologi yang terjadi secara alami para pelaku. Dalam teks drama, alur tidak diceritakan, tapi akan divisualkan dalam panggung. Bagian terpenting dari sebuah alur drama adalah dialog dan lakuan. Yang nomor 3,
adalah tokoh. Tokoh dalam drama mengacu pada watak atau sifat-sifat perilaku seorang pelaku, dan sedangkan aktor atau pengacu mengacu pada peran yang bertindak atau berbicara dengan hubungan dalam hubungannya dengan alur peristiwa. Yang keempat, dialog atau cakapan. Dalam drama ada dua macam cakapan, yakni dialog dan monolog. Dialog adalah ketika dua orang atau lebih saling bercakap-cakap. Monolog adalah ketika seorang tokoh bercakap dengan dirinya sendiri. Monolog juga dibedakan menjadi 3 macam, yakni yang pertama membicarakan hal-hal yang sudah lampau atau solikoid. 2. Membicarakan hal-hal yang akan datang atau aside, sampingan. Yang ketiga, percakapan seorang diri yang ditujukan kepada penonton atau audiens. Dialog dan monolog merupakan bagian penting dalam drama, karena hampir sebagian teks drama didominasi oleh dialog dan monolog. Itulah yang membedakan teks drama dengan novel dan puisi. Yang terakhir adalah lakuan. Lakuan merupakan kerangka sebuah drama. Lakuan harus berhubungan dengan plot dan watak tokoh. Lakuan yang seperti itu disebut sebagai lakuan yang dramatik. Jadi, lakuan dramatik seperti kerangka dalam drama yang mempunyai hubungan plot dan watak tokoh. Di dalam sebuah drama, laku tidak selamanya badaniah, dengan ciri-ciri gerak-gerik tubuh. Akan tetapi tidak bersifat batiniah atau dalam batin pelaku. Dalam hal ini dinamakan dengan dialog. Dialog akan menggambarkan suatu perubahan emosi yang terungkap sebagian dari percakapan pelakunya. Yang selanjutnya adalah unsur cerita. Unsur cerita meliputi plot, tokoh, dan latar. Dan sedangkan sarana cerita meliputi judul, sudut pandang, gaya, dan nada, serta tema. Sementara itu, membicarakan persoalan teks dan judul cerita. Cerita, visi terhadap dunia rekaan, alur, dan pelaku dalam uraian mengenai teks-teks naratif. Sejumlah teori tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi pembahasan dan analisis teks naratif atau fiksi. Menurut Stanton, unsur-unsur pembangun fiksi seperti yang terdiri atas yang pertama tokoh, 2 alur, 3 latar, 4 judul, 5 sudut pandang, 6 gaya, dan yang terakhir adalah tema. Yang selanjutnya, yang pertama ada tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam sebuah fiksi. Tokoh dalam fiksi merupakan ciptaan pengarang, meskipun dapat juga merupakan gambaran dari orang-orang yang hidup di alam nyata. Oleh karena itu, dalam sebuah fiksi, tokoh hendaknya dihadirkan secara alamiah. Dalam arti, tokoh-tokoh itu memiliki kehidupan atau ciri hidup atau memiliki derajat seperti kehidupan. Jadi tokoh yaitu yang diperankan oleh para pelaku dalam sebuah fiksi. Fiksi yakni ciptaan dari pengarang walaupun gambaran dari orang-orang hidup secara nyata atau tidak gaib. Maka dari itu fiksi harus dihadirkan secara nyata tanpa rekayasa. Yang selanjutnya ada alur. Alur atau plot adalah rangkaian peristiwa yang disusun berhubungan dengan kualitas. Secara garis besar dibagi menjadi 3, yakni alur awal, tengah, dan akhir. Jadi, alur atau plot merupakan suatu kejadian peristiwa yang disusun secara rapi tergantung hubungan kuasalitasnya. Yang perlu digarisbawahi ada 3 bagian yang meliputi awal yang mengandung instabilitas serta konflik, tengah mengandung klimaks, puncak dari konflik, akhir mengandung dokumen atau denouement atau pemecah suatu masalah.
Yang nomor 3 ada latar. Dalam fiksi, latar dibedakan menjadi 3, yakni latar tempat, waktu, dan sosial. Latar tempat berkaitan dengan masalah geografis. Di lokasi mana terjadi peristiwa, di desa apa, kota apa, dan sebagainya. Latar waktu berkaitan dengan masalah waktu seperti hari, jam, maupun historis. Latar sosial yaitu berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Menurut Sayuti tahun 2000. Jadi latar memiliki macam-macamnya, yaitu tempat yang berkaitan dengan masalah geografis, waktu yang berkaitan dengan waktu, hari, jam, maupun historis, dan sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Selanjutnya, judul. Judul merupakan hal pertama yang paling mudah dikenal oleh pembaca, karena sampai saat ini tidak ada karya tanpa judul. Judul seringkali mengacu pada tokoh, latar, tema, maupun kombinasi dari beberapa unsur tersebut. Yang nomor 5 adalah sudut pandang. Sudut pandang atau point of view mempermasalahkan siapa yang bercerita. Sudut pandang dibedakan menjadi sudut pandang orang pertama dan ketiga. Masing-masing sudut pandang tersebut kemudian dibedakan lagi menjadi sudut pandang first person sentral atau akuan sertaan. Sudut pandang first person periferal atau akuan tak sertaan. Sudut pandang orang ketiga sudut pandang third person limited atau diaan terbatas. Jadi sudut pandang bisa dibedakan menjadi 4 sertaan. Akuan tak sertaan, dian maha tahu, dian terbatas. Sudut pandang bisa saja mempermasalahkan siapa yang bercerita. Sudut pandang bisa dibedakan oleh orang pertama dan orang ketiga. Terima kasih untuk Mbak Aisyah Kusuro. Untuk 6 gaya dan nada akan saya jelaskan. Gaya atau bahasa merupakan cara pengungkapan seseorang yang khas bagi seorang pengarang. Gaya meliputi penggunaan diksi, pilihan kata, imagery atau citraan, dan sintaksis, pilihan pola kalimat. Sedangkan nada berhubungan dengan pilihan gaya untuk mengekspresikan sikap tertentu. 7. Tema merupakan makna cerita. Tema pada dasarnya merupakan sejenis komentar terhadap subjek atau pokok masalah, baik secara eksplisit maupun implisit. Dalam tema terkandung sikap pengarang terhadap subjek atau pokok cerita. Tema memiliki fungsi untuk menyatukan unsur-unsur lainnya. Di samping itu, juga berfungsi untuk melayani visi atau responsi pengarang terhadap pengalaman dan hubungan totalnya dengan jagat raya. Jadi, tema yaitu makna cerita pada dasarnya yang jenis komentar dari subjek atau pokok masalah, maupun eksplisit, maupun implisit. Tema terkandung dari sikap pengarang subjek atau pokok cerita. Tema yang fungsinya agar menyatukan unsur-unsur lainnya yang fungsinya melayani visi atau responsi pengarang terhadap pengalaman dan jagat raya. Baik teman-teman dan Bapak Dosen Muhammad Mustiono SPD MPD, presentasi dari kelompok kami sudah sampai bagian akhir. Selama presentasi kita membahas A. Unsur-unsur pembangun puisi, B. Unsur drama, C. Unsur cerita. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.